Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak sekalian. Apa kabarnya? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar mata pelajaran atau muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Adapun materi yang kita belajar bersama-sama pada hari ini adalah tentang interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Ya, nah sekalian, ya setiap manusia itu memerlukan orang lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kita tentu perlu orang lain, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia itu perlu berinteraksi satu sama lainnya, ya. Nah, salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Nah, jadi kebutuhan ekonomi ini merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, kebutuhan yang harus memang dipenuhi, ya. Nah, kebutuhan ini meliputi apa saja? Meliputi eh, pemenuhan sandang, pangan, dan papan, ya. Nah, kebutuhan sandang itu apa saja sih? Atau apa? Nah, kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan akan pakaian. Nah, jadi pakaian namanya kebutuhan sandang. Kalau pangan, kebutuhan pangan adalah iya, kebutuhan akan makanan, ya, berhubung dengan makanan. Dan kalau kebutuhan papan itu adalah kebutuhan akan tempat tinggal. Ya, biasa kalau pindah rumah ya secara umum menggunakan papan, makanya dikatakan kebutuhan papan, tempat tinggal ya. Nah, setiap manusia tentu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ya, baik sandang, pangan, papan tersebut ya. Nah, tentu dengan saling berinteraksi. Dia perlu sandang, tentu harus berinteraksi juga, ya kan? Pangan, ya, harus berinteraksi juga. Papan juga pun harus berinteraksi, ya. Berinteraksi dengan siapa? Ya, berinteraksi antar sesama, ya. Nah, manusia akan lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, ya. Jadi dengan ada interaksi tentu akan lebih memudahkan ya terjadinya komunikasi ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, buah kan merupakan makanan kaya serat ya. Ambil contoh di sini, gambar di sini adalah buah, jual buah ya. Jadi buah ini adalah merupakan kaya kan seratnya. Nah, saat kita membutuhkannya ya, kita ingin membeli buah, tentu kita akan apa? Ke toko ya, ataupun tempat-tempat penjualan buah ya. Nah, transaksi tentu terjadi ya. Transaksi jual beli antara pembeli dengan pedagang, ya kan? Tanya harganya berapa, terjadi tawar menawar, namanya transaksi, ya. Nah, di sini tentu apa? Sudah terjadi namanya interaksi bidang ekonomi, ya. Nah, kita tentu dapat menemuinya sering kali, ya kan? Kalau sudah di pasar pasti terjadi transaksi ekonomi di toko, ya, atau warung, ya, bisa terjadi itu, ya. Pasti terjadi transaksi ekonomi antara pembeli dan penjual, ya, maupun tempat-tempat lainnya ya. Nah, selain transaksi tersebut, selain transaksi kebutuhan barang tersebut, tentu ada namanya lain kebutuhan jasa ya. Nah, yang juga termasuk interaksi ekonomi. Ya, karena perputaran ya uang ya kan saling membutuhkan kebutuhan ya. Nah, contohnya apa itu? Kebutuhan jasa yaitu salah satu adalah mungkin di bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan apa? Ada dokter ya kan? Ada perawat mungkin di situ, ada bidan ya kan? Nah, tentu yang kita butuhkan adalah jasanya, bukan barangnya. Karena dokter, perawat, bidan itu tidak jualan barang, tapi dia adalah menawarkan jasanya, jasa di bidang kesehatan, ya kan? Nah, setelah kalau sudah terjadi jasa, tentu kita akan nanti apa? Memberikan upah dari jasa itu,
Ya, ya kan? Oke. Contoh lainnya apa? Misalnya di dalam transportasi. Nah, transportasi itu contohnya adalah iya, ojek, ya kan? Dia nggak jualan barang tuh tukang ojek. Dia hanya apa? Hanya memberikan jasa, jasa mengantarkan. Nah, mengantarkan barang, mengantarkan orang, ya kan? Ojek, apalagi taksi, ya. Nah, apalagi tukang beca. Nah, dia memberikan jasa. Nah, kita beri hasil jasanya itu apa? Berupa upahnya. Nah, ya. Dan eh, banyak lagi contoh-contoh lainnya, ya. Yang mungkin kalian udah paham dengan beberapa contoh yang eh, Pak Guru berikan pada saat ini, ya. Nah, jadi pasar merupakan salah satu saja, ya. Kan banyak tempat-tempat lain tadi itu. Bisa jadi nanti terjadi apa interaksi di bidang ekonomi di mana? Bisa di rumah enggak? Bisa di rumah. Contoh di rumah bagaimana itu? Ya, kalian misalnya ingin menjual sesuatu atau orang tua kita, jangan kita lah, kita enggak mungkin ya. Nah, anak sekarang kan enggak mungkin jual mobil, motor, sepeda gitu ya. Nah, orang tua kita ingin menjual motor. Nah, nanti kan bisa saja saat kita promosikan atau kita iklankan atau orang lain mendengar bahwa kita ingin menjual motor, nanti orang pembelinya akan datang ke rumah misalnya. Nah, disitulah bisa terjadi transaksi bidang ekonomi, ya, ataupun bahkan di jalanan, ya, ketemu, sebentar tunggu. Nah, apakah saya dengar kamu pengen jual motornya. Nah, oh iya, berapa terjadilah transaksi di situ. Kalau sepakat, maka terjadilah transaksi di bidang ekonomi. Terjadilah jual beli, ya. Nah, sekalian, berikutnya adalah interaksi sosial dalam berbagai bidang. Nah, manusia itu tuh melakukan interaksi sosial dalam berbagai bidang, ya. Nah, iya, ini di antaranya ya, adanya faktor sebagai berikut, interaksi dalam bidang sosial budaya. Ya, di manusia biasanya hidup berkelompok, ya kan? Bermasyarakat, ya. Nah, dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bermasyarakat, apa? Kita harus dapat beradaptasi, ya, dengan lingkungan. Agar apa? Ya, agar keberadaan kita dapat diterima. Ya. Nah, adaptasi itu kira-kira apa saja? Bisa meliputi ya perilaku, menyesuaikan kita. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan eee, tempat tinggal kita, ya yang baru itu, maka kita mungkin tidak diterima nanti. Ya, jadi kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Nah, perilaku, ya, aturannya, ya kan, norma, adat istiadat, tentu yang berlaku di lingkungan tersebut. Kita harus bisa menyesuaikan tuh. Nah, itu salah satu bentuk interaksi dalam bidang sosial budaya, ya. Nah, yang berikutnya adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, ya, interaksi dalam bidang pendidikan ini, ya, diperlukan saat proses apa? Belajar mengajar, ya kan? Nah, sehingga apa? Dengan adanya interaksi, maka diharapkan dapat berjalan dengan baik. Ya, contohnya apa? Dalam bidang pendidikan adalah ya di kelas. Nah, misalnya nanti kita di masa pandemi ini, ya, direncanakan nanti setelah semesteran, ya, kita mudah-mudahan bisa bertatap muka ya. Nah, nanti saat di kelas tentu terjadinya interaksi ya. Pak guru, Bu guru menjelaskan ya kan. Nah, kalian mungkin ada nanti yang bertanya ya, yang tidak paham apa yang disampaikan ibu bapak gurunya. Nah, ini terjadilah apa? Interaksi ya antara ibu bapak guru dengan kalian atau antara kalian dengan teman-temannya ya, teman-teman kalian. Nah, gitu ya. Yang berikutnya adalah interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, jadi keragaman kebutuhan manusia itu meliputi barang dan
jasa tadi itu, ya. Nah, jika suatu daerah misalnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya, misalnya daerah kita ya atau sebanyak masyarakat kita ya atau kita ya gitu ya, tidak ingin sesuatu terus tidak ada di daerah kita, maka apa? Tentu kita akan berinteraksi dengan daerah lain, mencari ke daerah lain. Nah, untuk apa? Tentu untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Maka disitulah apa terjadi proses jual beli, ya. Itu salah satunya, ya. Jadi kalau nanti daerah kita misalnya, ya tidak ada ingin apa sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, ya terus tidak ada, maka tentu suatu daerah itu akan mencari ke daerah lain untuk mencukupi kebutuhannya, ya. Nah, itu tentu saja akan, terjadi, proses jual beli. Nah, teman sekalian, itu mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Mudah-mudahan, eee, penjelasan Guru ini bermanfaat untuk kalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.